وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. Ayo asatidzah rahimakumullah yarhamukumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menarik hari ini membahas tentang dakwah ya. Kalau kakak tadi apa temanya? Pointernya apa tadi? Tantangan dakwah. Tantangan dakwah. Gitu ya. Yang melalui surat Al-Qalam tadi ya, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan memang tabiatnya begitu. Jadi nggak ada dakwah itu mulus lancar tanpa ada adanya halangan, rintangan. Semuanya pasti menghadapi. Baik itu bersumber dari pribadi, keluarga maupun orang lain. Nah, semuanya itu pasti akan mengalami tantangan-tantangan dakwah. Ala kulli hal, bahwa dakwah yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semuanya kita mengajak kepada Allah dengan hikmah. Nah, dengan metode, dengan ilmu, dengan akhlak, ya, dan seterusnya. Begitu. Itulah dakwah kita. Begitu ya. Jadi bukan kita menghakimi, bukan kita mengeksekusi menghakimi seseorang dia salah, dia enggak gitu. Sampai malaikat aja ketika Rasulullah sampai ke Thaif dan begitu banyak sambitan-sambitannya menawarkan, karena nggak tega melihat seseorang kekasih Allah baru memiliki akhlak yang mulia ya diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah nggak mau diberikan bantuan oleh malaikat, nggak mau. Jadi karena apa? Dia tetap ingin mendoakan, karena mereka orang-orang yang nggak ngerti. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu orang-orang yang nggak tahu ya, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo asatidzah rahimakumullah yarhamukumullah. Nah kemudian pasti kita akan menghadapi semuanya tantangan-tantangan yang lain, bukan hanya bersumber dari diri kita, keluarga kita dan orang lain, tapi dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu melalui debat gitu ya. Nah maka kalau kita juga menghadapi debatan itu ya dengan ahsan, ya, dengan baik ya, dan kita meninggalkan mereka juga dengan baik. Jadi nggak ada kesan negatif, tidak ada gitu. Walaupun kita ajak dia, kita sapa dia, kita berikan dia apa saja gitu ya, ternyata dia nggak mau juga gitu ya teman. Mereka nggak mau juga, biarnya kita selesai tugas kita gitu ya. Tugas kita, kewajiban kita sudah ngajak mereka ya, tapi mereka nggak mau, selesai tugas kita. Yang salah adalah kalau kita mengumpat, menyembunyikan yang hak, itu yang salah gitu ya, yang salah. Padahal Allah sudah berikan informasinya, keterangannya kepada mereka seluruh manusia melalui ayat-ayatnya, tapi nggak disampaikan ya. Baik kepada non muslim, itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Jadi dakwah kita ini bukan hanya untuk internal umat Islam, tapi kita tetap ya, menyampaikan ke seluruh umat manusia ya. Dalam Al-Quran dikatakan kalau kita menyembunyikan semuanya itu, dan kemudian sehingga orang-orang yang nggak tersampaikan informasi Allah melalui dakwah kita ini yang sudah kita ketahui, maka mereka ya, orang itu akan dilaknat. Yang menyembunyikan itu akan dilaknat oleh Allah. Termasuk orang-orang yang sudah dilaknat Allah juga akan melaknat kita. Nah gitu ya. Nah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah
wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah di dalam ayatnya bahwa orang-orang yang telah yang menyembunyikan Al-Qur'an, menyembunyikan apa yang kami turunkan kepada mereka, keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk ya di dalam Al-Qur'an, setelah kami jelaskan kepada mereka, kepada manusia dalam kitab Al-Qur'an itu, mereka itulah yang dilaknat Allah karena dia menyembunyikan, gitu ya. Dan dilaknat pula oleh orang yang melaknat. Nah, jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu, ya, itu nggak terima. Ya Allah, saya nggak mau diperlakukan seperti ini karena saya nggak tahu. Itu dia yang tahu tuh, ya, Pak Irwan itu yang tahu tuh, tapi dia nggak nyampe ke saya. Laknat dia ya Allah, dia kan bakal Irwan itu juga akan dilaknat juga, istilahnya begitu. Ya, jadi jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban kita. Nah, ikhwah rahimakumullah, yarhamukumullah. Jadi ya disitulah kewajiban dakwah kita kepada seluruh umat manusia, gitu. Dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik, ya, tutur kata yang baik. Ya, itulah memang yang merupakan karakteristik daripada salafus saleh. Ya, salafus saleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang selanjutnya di bawahnya. Itu mereka lah orang-orang salafus saleh. Nah, mereka itulah orang-orang yang memiliki kepala besar, obsesi besar, sehingga mampu memimpin dunia. Bahkan Allah angkat mereka itu sebagai khairu ummah, kan begitu. Nah, al-asatizah rahimakumullah, yarhamukumullah. Nah, jadi apa ciri-ciri daripada mereka para salafus saleh? Yaitu dia adanya at-tawazun. Ya, tawazun yakni keseimbangan antara ilmu dan amal. Keseimbangannya begitu, ya, antara ilmu dan amal. Nah, dia seimbang. Artinya apa yang ia ilmui dia terapkan. Nah, tidak disembunyikan, gitu ya. Itu karakter salafus saleh itu begitu. Berbeda dengan kaum sebelumnya, ya. Kalau kaum Rasulullah SAW, ya, kaum kita semua umatnya, antara ilmu dan amal dia ada keseimbangan. Tapi kaum sebelumnya, orang-orang Yahudi, ya, mereka itu dia pandai banyak ilmu tapi miskin amal. Nah, gitu ya. Dia pandai, dia berilmu tapi miskin amal. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan al-maghdub, ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga sebaliknya Nasrani dia pandai beramal tapi miskin ilmu. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Gitu ya, orang-orang yang tersesat. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi kita harus mengikuti adanya keseimbangan antara ilmu dan amal. Begitu ya, atau ya, walaupun dia sedikit ilmunya tapi dia bisa mengamalkannya, itu lebih baik daripada ada 1000 banyak ilmu tapi miskin amal, nggak ada amal. Kemudian yang kedua terkait juga dengan karakteristik mereka sehingga dia bisa memimpin dunia, yaitu adanya ibadah. Ibadahnya luar biasa, ibadahnya sungguh-sungguh, ya, apalagi yang wajib-wajib udah pasti, gitu ya. Yang wajib-wajib sungguh-sungguh, dan terus dia bersungguh-sungguh untuk akhirat, dia berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Begitu banyak kisah kalau yang seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga yang sunnah karena dia haus akan kehidupan akhirat, haus pahala, maka yang sunnah itu dia tidak menyia-nyiakan waktunya, dirasakan juga jadi sebagai amalan-amalan yang wajib. Nah, itulah karakteristiknya dari sisi ibadahnya yang luar biasa. Dia memiliki kesungguhan, ya, keikhlasan,
dan mencontoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir bahwa di samping dia antara tawazun dan ibadahnya yang sungguh-sungguh, dan juga yang terakhir adalah terpesonanya akhlak mereka. Terpesonanya akhlak mereka. Ini betul-betul sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Begitu ya. Jelas semuanya itu memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Jadi akhlak mereka ya luar biasa. Ya. Dari sikapnya, dari perilakunya, dari kedermawanannya, dari ya semuanya, adab-adabnya dihiasi semua dengan adab-adabnya. Nah, itu mahal tuh. Adab itu lebih berat belajar daripada ilmu. Nah, itu diwujudkan dari terpesonanya akhlak mereka melalui adab-adabnya. Luar biasa. Nah, sehingga orang-orang yang macam itu yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ibadahnya yang sungguh-sungguh, dan adanya keseimbangan, maka ibarat apa ya, kita ini seperti cahaya yang dinanti-nanti oleh umat. Nah gitu ya, yang ditunggu-tunggu oleh umat dalam kehidupannya gitu. Sehingga orang melihat contoh seperti salah satu ulama Hasan Al-Basri, generasi tabi'in ya. Hasan Al-Basri itu kan begitu. Nah, ketika orang ingin bertemu dengan beliau, belum ketemu aja udah lihat genteng rumahnya udah nambah iman seminggu. Lihat apanya? Genteng rumahnya. Gitu ya. Terus lihat jendela rumahnya juga nambah lagi iman seminggu. Ketika disuruh masuk ke dalam ruang tamunya, nambah lagi imannya. Rasanya permasalahan yang ingin disampaikan kepada Hasan Al-Basri itu udah dengan sendirinya dia luntur. Masalahnya sudah mengecil lah, atau mengkikis ringan, semakin ringan. Nah, gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan Hasan Al-Basri, nah, ini tabiin ya, bukan sahabat. Nah, itu rasanya orang yang ingin mengadu permasalahannya, dia melihat wajahnya Hasan Al-Basri aja, itu kayaknya udah nggak mau kemana-mana deh, dia mau di situ aja. Itulah cerminan dari keseimbangan ilmu dan amal, ya, ibadah yang sungguh-sungguh, kemudian akhlak yang terpesona, nah, sehingga dapat memberikan cahaya dalam kehidupan di tengah-tengah umatnya. Ya, begitu. Itu belum ngomong, tak boleh ngomong, udah selesai. Masya Allah, semuanya selesai. Ketemu udah selesai. Gitu ya. Sama juga kita ya, orang-orang awam itu kan begitu. Kalau ketemu kiai, wah, dikejar mau di mana nih? Nah, Habib mau aja gitu kan. Itu perasaannya begitu ada, nilai-nilai itu ada. Gitu. Kalau rumahnya nggak bisa masuk dalam itu nggak? Ya mungkin bisa. Kalau rumahnya itu seseorang itu, jadi luar biasa. Dia tuh ibarat apa ya? Kalau orang mukmin yang baca Quran lah gitu ya. Masalul mukmin yaqra'ul Qur'ana al-utrujah kama masalul utrujah. Jadi orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh dalam terus mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayatnya, seperti buah utrujah. Utrujah apa? Ya, baunya harum, rasanya lezat. Ibaratnya seperti itu. Duren. Ya, baunya harum, rasanya lezat. Gitu ya. Jadi semua orang suka. Nah, semua orang suka, sehingga orang-orang yang macam itu dia bisa mensibgoh, bisa mewarnai, bisa mengajak, didengarlah tutur katanya, dicontoh perilakunya, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab.